Lebih baik pulang nama daripada gagal di medan tugas. Yakini Tuhan bersama kita. Selamat bertugas, Komando! Toro, Jack, Kubil, Jangkung, Jakarta. Sisanya, ikat mereka di sini dan jaga mereka terus. Izin untuk menyerbu, Komandan. Para perompak dalam jangkauan kami. Merahkan! Ya begitu anak buah saya naik, ketemu itu. Terus cerita, ada ini Pak, orang bersenjata Pak, begini gitu ya. Lengkap senjatanya Pak. Bergetar ya hati saya itu melihat anak buah saya itu. Yang jelas bukan tugasnya itu, resiko tinggi. Berebut untuk berangkat. Bilang, saya bilang kalian kamu udah apa-apa benar. Siap mati benar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi bersama saya Naura di Secret Story. Pada tahun 2004, di salah satu jalur pelayaran tersibuk dan paling rawan di dunia, Selat Malaka, sebuah kapal tanker milik Pertamina, MT Pematang, dibajak oleh perompak bersenjata. Di situasi yang mencekam, puluhan awak kapal disandera dan risiko korban jiwa sangatlah tinggi. Akhirnya operasi dengan presisi tinggi tanpa kompromi terhadap keselamatan sandera dilaksanakan. Hasilnya seluruh sandera selamat, perompak dilumpuhkan, dan Indonesia mencatat salah satu operasi maritim paling sukses dalam sejarahnya. Kisah ini pun kemudian diangkat ke layar lebar melalui The Heroes Hostages dan memperluas resonansi publik terhadap operasi yang selama ini dikenal terbatas di kalangan militer. Secara istimewa kami berkesempatan untuk mewawancarai beliau yang merupakan pelaku operasi pembebasan dan saat ini sudah bergabung bersama kami di Secret Story. Beliau adalah Laksamana Purnawirawan Ahmad Taufikur Rahman. Selamat datang Bapak, terima kasih sudah mau bergabung dengan kami hari ini. Terima kasih Mbak Naura. Oke, baik Pak. Pak, sebelum kita mungkin lebih jauh ngobrol ya Pak ya. Jadi kita ingin tahu dulu Pak, ingin mengetahui sebenarnya awalnya ini kronologi pembajakan MT Pematang di tahun 2004 ini seperti apa sih Pak akhirnya TNI AL sampai turun tangan pada saat itu? Ya pada dasarnya Mbak, operasi yang tadi itu memang informasi awal sampai dengan penyelesaian itu sangat singkat. Ya, jam 5 sore saya dapat informasi, jam 10 malam saya temukan, jam 11 saya kuasai geledah utama, jam 1 saya putuskan serbu, jam 3 selesai. Itu artinya itu memang tidak direncanakan seperti waktu saya memimpin ke Somalia. Jadi itu memang saya sedang melaksanakan patroli gitu ya, di sana. Dan yang mengawali itu kalau boleh saya cerita, kita setback dulu ke belakang. Jadi di tahun 2003 saya masih bertugas di Akademi Angkatan Laut ya sebagai dosen di sana. Kemudian saya memimpin latihan ke Eropa tahun 2003 sebagai Danlat Kartika Jalakrida untuk angkatan 49 Taruna. Kartika Jalakrida itu, kalau Kartika kan bintang, Jala itu laut, Krida itu ya sambil pesiar lah. Jadi kita praktek pelayaran astronomi. Makanya kenapa harus keluar? Karena harus lautan bebas tuh. Nah kita melewati 2 samudra besar, Samudra Hindia dan Atlantik. Jadi Taruna bisa mengekspresikan atau mempraktekkan pelajaran di kelas bagaimana berlayar dengan bereferensi pada bintang. Walaupun sekarang sudah banyak peralatan modern, tetapi hal-hal mendasar tetap harus kita kuasai. Nah kemudian dalam penugasan itu, ya saat itu kita tahu bahwa Selat Malaka dikatakan selat yang paling berbahaya. Betul Pak. Karena terjadi banyak tindakan kriminal lah. Kalau disebut pembajakan juga sebetulnya atau piracy tidak bisa dikatakan demikian karena piracy itu salah satunya di perairan internasional. Kalau ini kan di Selat Malaka bukan perairan internasional tapi memang digunakan untuk pelayaran internasional. Itu agak berbeda sedikit. Nah kemudian tiba-tiba saya dipanggil untuk mengawaki salah satu kapal frigate 356 Van Speyk class gitu ya. Dan kapal itu buatan tahun 60-an. Jadi sudah lama tidak beroperasi
Dan saat itu saya masih ingat kita juga diembargo, sehingga kekuatan itu sangat menurun. Nah kemudian pimpinan Angkatan Laut membuat suatu terobosan. Jadi kapal itu, ini belum yang pernah terjadi juga nih. Awalnya dia pendorongannya diesel, bukan apa namanya, turbin uap. Turbin uap aslinya gitu. Nah itu sudah banyak terjadi penurunan dan borosnya minta ampun. Jadi satu hari itu 90 ton. 90 ton. Jadi sudah tidak layak lagi dioperasikan, betapa besar mahal gitu ya, biaya untuk operasi itu. Nah kemudian diputuskan diganti oleh diesel. Nah itu sehingga satu hari hanya 12 ton. Jadi penurunan banyak ya. Jadi setelah berhasil itu yang satu satu tangki itu isinya 450.000 ton. Sekali ngisi itu kita hanya bisa 5 hari di laut waktu itu. Setelah diganti bisa menjadi 30 hari non-stop di laut. Nah kemudian begitu saya ditugaskan, saya membangun kapal itu, saya hanya berpikir sederhana sebetulnya. Yang pertama, saya tidak akan perang dengan kapal ini. Bukti sampai sekarang tidak ada perang itu. Mudah-mudahan tidak pernah ada. Gitu. Dan itu saya sudah turun sejak 2003, sekarang kan sudah 23 tahun ya, tidak perang juga kan. Tetapi selama kepemimpinan saya, maka kemungkinan besar akan menghadapi intensitas rendah, seperti perompakan, pembajakan atau maritime terrorism, gitu kan. Yang tidak mungkin saya hadapi dengan peluru kendali, dengan torpedo, dengan meriam. Pasti akan dihadapi orang per orang, ya. Betul. Nah di dalam tentara itu ada yang dikatakan dengan train as you fight. Latihlah apa yang dikerjakan. Nah kemudian saya melatih anak-anak itu untuk bisa bertempur jarak dekat, menangani personal handling, tawanan, halang rintang di laut, nembak dan sebagainya. Walaupun saat itu sekeliling itu melihat satu aneh gitu ya. Karena nggak pernah ada yang latihan seperti itu. Oh sebelumnya belum pernah. Karena kapal itu sebenarnya bertempur dengan kapal kan. Betul. Nah, kapal jadi sama kapal gitu. betul kan, bagaimana peluru kendali dan sebagainya. Walaupun itu tetap saya latih ya. Dan saya buktikan bahwa di 1 bulan sebelumnya kita juga latihan menembakkan peluru kendali dan syukur alhamdulillah sukses juga ya, walaupun dalam keadaan embargo. Tetapi saya fokuskan untuk kemungkinan menghadapi itu. Makanya jadi aneh ya, ngapain orang kapal dilatih itu gitu kan. Tapi itu mungkin juga hidayah ya dari Allah. Betul. Saya tetap melakukan itu. Nah kemudian setelah saya yakin kapal juga siap, itu saya perlu waktu kurang lebih 1 tahun, Mbak, menyiapkan kapal itu. Kapal itu, kemudian kita latihan gabungan, membuktikan bahwa kita siap, termasuk menekan peluru kendali itu, baru saya siap untuk operasi. Nah, melihat situasi, ya, saya mengusulkan gitu. Waktu itu saya menghadap Kepala Staf Armada Barat. Beliau orangnya terbuka gitu kan, jadi saya diskusi dengan beliau. Saya panggil guyon gitu kan, Pak, dia bilang, Bapak nggak bisa menyelesaikan di Selat Malaka dengan kapal-kapal yang kecil itu. Itu nggak ada yang lebih siap kan kapalnya, waktu itu kan kita diembargo. Kapalnya sih udah siap Pak sebelum. Saya bisa 30 hari laut saya. Kirim saya ke sana, gitu kan. Ya beliau, udah nanti saya laporan, sampai ke Mabesal, akhirnya dikirimlah saya ke Selat Malaka itu. Ya. Bukan khusus untuk itu ya, tapi bagaimana kita mau menetralisir itu. Dan situasi itu, Mbak, ada yang bagi saya itu menjadikan suatu pertimbangan lah dalam bertindak. Ada yang dinamakan dengan doktrin Fargo. Admiral Fargo itu salah satu komandan Komando Pasifik di Angkatan Senjata Amerika. Dia mengatakan begini, kalau slot dan slok saya terganggu dimanapun, seperti sekarang di Selat Hormuz ya, Selat Malaka, dia akan menggelar kekuatan ke situ. Ya, dan bagi kita Angkatan Laut dan Indonesia tentunya tidak menghendaki itu kan. Nah, itu pertimbangan saya masa operasi itu.
Yang kedua tentunya saya ingin menurunkan citra negatif ya dari yang paling banyak itu bagaimana kita lakukan tindakan yang bisa memberikan kepercayaan pada masyarakat luas. Dan mohon maaf ini berlanjut sampai dulu dan sampai paling Maram Barat. Itu tugas berlanjut. Nah, itu sama si komandan Karelsat Switubun Frigate 356. Dia di bawah pembinaan Armada Timur, bukan Armada Barat. Saya ditugaskan di sana. Nah kemudian mulailah saya menggelar operasi patroli rutin lah gitu kan. Tapi sambil menyisir itu. Nah jadi saya mulai dari paling utara ya, dari Pulau Sabang itu. Ya mulai saya ke dalam, terus ke arah timur, terus ke arah selatan gitu. Nah minggu ketiga, nah ini ada kejadian itu, ya kan, sehingga tanggal 11 Juni 2004 itu sedang patroli jam 17.15 kurang lebih. Sore baru. Sore. Saya dapat informasi dari atansa saya di bawah kendali Komandan Gugus Tempur Armada Barat waktu itu. Laksamana pertama Bobby waktu itu. Dikatakan, Dek, itu ada pembajakan di posisi ini. Itu aja informasinya. Saya cari, saya cari. Kemudian di dalam pencarian dengan segala tekniknya, gitu, taktik, gitu kan. Jam 10 malam saya ketemu kan, jam 10 lah kurang lebih. 5 jam kemudian saya temukan kapal itu. Tapi kan masih masih harus diyakinkan ya. Karena gelap ya, malam, kita juga nggak tahu kapalnya seperti apa gitu. Nah, dengan teknik-teknik itu ya kita mulai menyamarkan identitas dan sebagainya, komunikasi dan sebagainya. Akhirnya ditemukan kapal itu di sekitar Pulau Berhala. Ya, jadi kalau dari Selat Malaka itu dari Tanjung Tamiang juga mulai ke selatan lagi tuh, udah lebih ke mana, ke Medan. Ke Belawan ya. Nah, kemudian begitu anak buah saya yakin Pak itu kapalnya. Nah, gitu kan. Kemudian saya harus meyakinkan betul nggak itu kapalnya. Bertanya kan, betul nggak ada pembajakan? Bisa saja informasi itu tidak akurat kan. Maka saya kirim satu tim pemeriksa terdiri dari 7 orang. Dipimpin oleh Letnan 1 Cahyo Guritno. Ya. Saya perintahkan dia ke sana sambil meyakinkan. Saya belum berpikir untuk membebaskan tuh, ya kan? Karena belum benar apa enggak gitu kan. Nah begitu dia naik ke sana, begitu dia naik, ternyata juga itu qadarullah ya. Ada beberapa orang yang luput dari penyanderaan. Jadi yang lain sudah disandera, ini rupanya sedang memeriksa jangkar di haluan. Jadi dia tidak tersandera. Ya begitu anak buah saya naik, ketemu itu. Terus dia cerita, ada ini Pak orang bersenjata Pak, begini gitu ya. Lengkap senjatanya Pak. Kemudian laporan ke saya tentunya. Saya bilang kirim yang anggota itu kirim di sini, yang tidak tersandera itu. Dikirim bawa ke kapal. Nah di kapal saya tanya ya, apa yang sesungguhnya terjadi, kamu sebagai apa di kapal? Dia bercerita itu bahwa memang ada pembajakan Pak, gini. Saya kebetulan sedang memeriksa jangkar di depan, saya luput dari situ. Kamu sebagai apa? Sebagai KKM. Wah itu seperti dapat durian runtuh Mbak. Kenapa? KKM itu kepala kamar mesin. Dialah orang yang tahu denah kapal itu. Digeladak itu seperti apa, pintunya di mana, tingkapnya, tangga, dia yang tahu. Itulah yang saya gunakan sebagai dasar saya mengendalikan pertempuran itu. Gitu. Kalau enggak kan, misalnya yang ditemukan juru masak itu, ditanya nggak tahu kan? Saya juga bingung gitu gimana gitu. Dan kita belum pernah punya pengalaman itu. Ya, doktrin juga nggak ada gitu. Kan? Tapi kita dihadapkan dengan situasi itu. Nah, setelah yakin bahwa itu ada pembajakan, saya laporan lagi ke komandan atas ya. Pak, sudah saya temukan, saya minta pasukan. Ya. Karena bukan tugas kita nih. Geladak utama sudah siapkan, nanti tinggal masuk gitu kan.
ternyata pasukan itu tidak ada di sekitar situ. Nggak ada, Pak. Nggak ada, gitu kan. Jadi sedang tugas di tempat lain. Iya. Kan kita tidak tahu kejadiannya di mana, Iya, pada betul. kejadian dia ada di situ, gitu kan. Nah itu saya ada dua pilihan ya, bagi saya pribadi. Kan. Saya tarik lagi anak buah saya, kan berbahaya nih, gitu. Bukan spesialisasi kita. Berarti yang 7 orang itu masih di sana, Pak? Anggota Bapak? Masih Yang- sana, masih masih sana kan. Tetapi ini tadi, kalau saya tarik, maka jadi justifikasi kan, Indonesia tidak mampu mengamankan. Maka doktrin Vago berlaku, Amerika yang datang ke situ kan. Nah, saya ambil resiko itu. Akhirnya saya perkuat itu tim itu. Oke. Saya kirim lagi 7 orang. Iya. Ya kan, saya kirim lagi 7 orang dengan arahan lebih lengkap ya, senjataan lebih apa, udah siap tempur betul lah, katanya kan yang meriksa ini saya yakin akan kita akan bertempur. Jadi cadangan amunisi juga dibawa, pelindung jauh, pelindung dekat juga kita siapkan. Gitu. Iya. Naiklah ke sana, nah kemudian dia saya lebur yang tim 1-2 itu menjadi pasukan pembebasan sender. Jadi Oke. cepet aja gitu kan. Iya. Itu kurang lebih sudah jam 11 lebih itu. Ya, kemudian saya sampaikan dibagi menjadi 3 tim. Oke. Ini juga belum ada pengalaman. Iya. Itu aja apa namanya improvisasi di Improv. lapangan kan. Saya bilang bentuk tim serbu. Ya, dengan orang pilihan ini gitu kan. Yang kedua, siapkan tim lindung. Nah, tim lindung ini dia berfungsi dari kanan kiri. Pada saat tim sibur bergerak, kan kita dari depan, Ya. sandarannya ada di belakang. Kalau tanker biasanya begitu. Nah, tim lindung ini melindungi pergerakan tim serbu itu Iya. untuk menuju ke sasaran. Terus ada tim KAM, tim keamanan ini. Karena ada beberapa sandera yang lolos kan, ini harus diamankan juga. Iya, Jangan sampai iya. itu lolos, ini yang ditangkap gitu, kira-kira begitu. Itu juga improvisasi. Ya. Betul. Kemudian saya sangat bergetar ya hati saya itu melihat anak buah saya itu yang jelas bukan tugasnya gitu, resiko tinggi, berebut untuk berangkat. Untuk berangkat. Bang, saya bilang kalian kamu udah apa-apa benar, siap mati benar. Itu rasanya gitu kan. Ya, ini hasil latihan gitu kan. Dan itu dibuktikan pada saat ini. Jadi jam 11, jam 12 itu dia bilang, Mojen kami siap menyerbu sekarang. Iya. Saya bilang tunda dulu. Kenapa? Saya ingat lagi, kalau dalam konteks ini, saya harus tahu dulu siapa pemimpinnya. Iya. Ya kan? Karena bayangkan Mbak, kalau yang saya tembak duluan bukan pemimpinnya, ya kan? Begitu tuh anak buahnya mati langsung disikat habis. Betul. Iya kan? Habis itu. Tapi kalau pemimpinnya dulu disikat, maka yang lain panik kan? Iya, Nah, mudah kita tangani ya. Jadi kita seperti itu. Jadi saya bilang, kamu laporkan dulu. Itu dia laporan. Terus laporan. Nah, salah satunya bikin deskripsinya. Dari beberapa kali laporan itu tidak sekaligus Pak ya. Tapi bertahap bisa kumpulkan. Jadi ada satu orangnya yang lebih tinggi, hitam, kemudian kalungnya banyak, Iya. kemudian dia sering teriak-teriak, dia sering merintah-merintah. Saya bilang nanti kalau saya sebut itu dulu yang ditembak gitu, Iya. gitu kan. Oke. Sudah teridentifikasi. Iya. Nah, kemudian anak tuh mau nyerbu juga, tunggu dulu. Enggak, nah apalagi sih komandan nih, kalau tunggu Apa yang dulu gitu. Ada satu lagi waktu serbuan itu. Ini krusial. Kalau kita terlalu cepat masuk, maka korban di pihak kita banyak. Karena mereka siap kan? Iya. Tapi kalau terlambat, maka sandera jadi berbahaya. Mungkin dia kesel, mungkin apa macam-macam. Kan? Betul. Nah momen itu detik saja. Detik saja. Makanya Pak Jarod tunggu dulu, kamu laporan situasi. Nah jam 1 malam kurang lebih, dalam deskripsi anak buah saya itu kan, senjata sudah disenderkan, sudah ada yang siul-siul, ada yang bernyanyi, Iya. senjata sudah diturunkan, berarti udah lengah kan. Jam 1 itulah saya pindahkan serbu. Oke. Serbu. Nah yang ditembak pertama kali, ya memang pemimpinnya. Pemimpinnya yang sesuai deskripsi itu, Pak. Iya, itu kan itu ujung laras dengan kepala itu hanya 1,5 meter.
Jadi bisa dibayangkan senjata untuk jarak 300 digunakan 1,5 meter di luangan kan. Pecahlah kepala itu, mati seketika. Yang lain kan panik tuh. Ada yang lari ke kanan, ada yang lari ke kiri. Anak buah kan sudah nunggu. Iya. Ya kan, disitulah kita cegat. Ya akhirnya kurang lebih sih jam 2 itu udah mati semua tuh. Kecuali satu terpojok, anak muda itu. Dia sudah kena tangan kanannya, udah patah kakinya juga. Jadi dia sudah bersender saja di dinding, di atas ada tumpukan tumpukan tali. Senjatanya gini, lanjut dar. Terus saya bilang, coba diteriaki, suruh menyerah saja, nanti kita akan rawat. Toh kalian kan keluarga kita juga, bukan musuh. Itu kan bangsa kita yang berbeda pendapat lah gitu kan, berbeda jalan gitu kan. Tapi kalau sudah gitu, tetap saudara kita. Saya bilang, suruh nyerah. Tapi tidak mau. Nggak mau sampai kehabisan darah. Nah, saya bilang, itulah sampai titik darah penghabisan ya itu. Jadi kira lebih jam 3, jam 4 itu baru selesai semua. Nah, itu kita kumpulkan, dan ternyata memang yang tadi Mbak sampaikan, keberhasilan sempurna. Karena yang pertama, 36 orang sandera itu bisa dibebaskan tanpa cedera. Ya kan? Coba satu aja mati. Wah, rame. Ramenya apa? Tidak profesional lah. Iya, Pak. Dan bukan tugas saya kan. Wah, tambah-tambah saya dimarahi kan. Tapi syukur alhamdulillah sukses. Saya nggak berpikir hasil ya, karena saya melaksanakan aja gitu. Nah, kemudian semua sandera bisa dilumpuhkan, mati semua. Ya, ada beberapa yang jatuh ke laut karena memang dia sempat lari, ditembak langsung nabrak. Oh, ada yang sempat coba lari. Ada 2 orang ya, sempat lari. Itu berapa orang, Pak, yang anak buahnya itu, Pak? Yang bisa kita lihat 5. 5. Terus ada yang nyebur juga kan, kalau senjatanya itu. Nah, kemudian senjata amunisinya kita bisa rebut semua. Kemudian kapal kita kuasai kembali. Kemudian tidak ada korban jiwa dari pihak penyerbu. Jadi 3 prajurit saya kena tembak tapi tidak fatal. Luka tembak ringan. Luka tembak, yang satu di lengan, satu di mana nih, di iga ini, satu kena rekosnya di mata. Tapi nggak fatal. Gitu. Akhirnya kita bisa pulang dengan selamat semua. Dan saya pikir gitu ya, saya baca-baca itu di dunia belum pernah ada yang berhasil tuh. Kita yang pertama berhasil. Dan yang nggak pernah punya pengalaman juga, ya jadi pengalaman juga. Pengalaman. Gitu. Nah, itu yang kita kaji, kita turunkan. Bila menghadapi situasi seperti itu lagi, kita sudah ada ya minimal contoh lah. Saya pernah melakukan itu dari seperti ini. Seperti tadi saya bergabung jadi tim serbu, tim itu nggak ada. Teorinya nggak ada awal itu. Jadi improvisasi di lapangan aja. Iya, improvisasi ya, Pak. Karena memang harus kan pada saat itu. Situasinya seperti itu kan. Tapi yang jelas, Mbak ya, di dalam tentara itu keberhasilan itu karena ketangguhan kepemimpinan dan profesionalitas prajurit. Ya. Kalau pimpinannya hebat, prajuritnya nggak bisa nembak, menang nggak? Nggak ya. Prajuritnya jagoan, komandannya penakut. Nggak juga kan? Nah, itu dua-duanya. Nah, kalau dari sisi anak buah, sampai detik ini pun saya masih sangat respect ya, karena dia bukan pasukan khusus. Betul. Memang sudah saya latih. Ya. Karena masih berat juga, karena sudah latih. Kalau dilatih saya juga nggak, itu saya nggak akan ngirim juga gitu, udah saya latih. Kemudian berebut mau berangkat. Jadi waktu itu kan semuanya mau jalan semua, Pak. Jadi waktu itu saya bilang begini, kita akan bertempur nggak tahu sampai kapan, mungkin bisa semalaman atau lebih gitu kan. Saya akan pilih yang cukup istirahatnya. Semua angkat tangan.
saya berangkat kemana, saya berangkat kemana. Serentak tuh ya Pak langsung. Alhamdulillah. Ini hasil keseharian ya, pelatihan gitu dan sebagainya, kebersamaan. Nah, ini saya sampaikan, kalian akan menuju ke kematian. Tidak apa kemana, kami siap kemana. Jawaban itu luar biasa anak-anak ini. Nah, itu menjadi ikatan kuat sampai detik ini. Pastinya Pak. Nah, dibuktikan lagi pada saat selesai, mereka lapor udah selesai gitu, saya cek, kan jam 7, jam 8 belum kembali tuh. Belum kita geser, nunggu terang. Di sana kan matahari terbitnya sekitar 6:30. Jadi masih lebih gelap kan, nanti saya agak setiangan itu. Saya lihat nggak ada yang sarapan. Nggak ada yang sarapan? Saya bilang, kenapa kalian nggak sarapan? Mungkin teman-teman kita yang worth juga belum sarapan. Ya, itu saya lihat bagaimana ikatannya mereka itu. Nah, sehingga saya dari situ menyimpulkan bahwa nggak ada orang pintar. Yang ada tuh tim yang tangguh. Betul. Ya kan? Nah, tim yang tangguh tuh tidak bisa sekali, dua kali tuh. Itu harus dibina dari keseharian. Betul. Gitu, bagaimana kita berinteraksi, berlatih sama-sama, ya suka sama-sama, sedih sama-sama gitu kan. Dibangun teamworknya. Betul gitu kan. Gitu. Nah, sehingga tim yang paling tangguh itu menurut saya itu adalah pada kondisi di mana anak buah itu percaya pada komandannya akan dibawa menuju ke kemenangan. Tadi mau berangkat semua tuh, kan yakin gitu kan. Nah, terus yang kedua, komandannya yakin bahwa perintah akan dilaksanakan gitu. Kondisi itu. Dan salah satu contoh bagaimana saya membangun mereka itu dari awal. Pada saat repowering, penyiapan kapal itu, ada satu kondisi bulan puasa, bangunan kapal dibongkar, ya, aliran listrik tidak ada, ya. Sedang sunblast itu membersihkan cat pakai pasir disemprot, itu sunblast namanya. Debu kemana-mana kan. Jadi keluar panas gitu ya. Debu di dalam ngap seperti di open. Nah, melihat itu galangan PT yang mengerjakan tuh datang ke saya. Komandan gitu. Untuk kegiatan kurang lebih 2 minggu sampai 3 minggu. Komandan sudah disiapkan hotel selama ini. Terus saya tanya berapa kamar? Tuh 1 komandan. Tuh. Kenapa? 80 dong. Loh, kenapa komandan? Lu anak buah saya kan 80 ya kan? Oh, nanya tuh komandan aja. Udah bisa saya bilang. Karena kalau saya di hotel, anak buah saya di hotel. Ya. Kalau anak buah saya di hutan, saya di hutan. Nah, sekarang anak buah saya kepanasan, ya saya di sini. Gimana? Pak, komandan nggak apa? Enggak, saya dengan kalian. Jadi sehari-hari mohon maaf, celana pendek, nggak pakai apa-apa. Aduh, panas saya minta ampun, debu itu selama 3 minggu. Ya, kita tetap berlatih, jadi tetap sama-sama. Itu muncul kebersamaan. Itu menjaga soliditas. Betul. Tim itu. Makanya keberhasilan itu sebetulnya bukan sesuatu yang tiba-tiba. Ada satu proses ya. Kalau tentara bagaimana kita membentuk tim yang hebat itu, yang kuat, yang tangguh itu. Kemudian bagaimana kita meluruskan niat itu. Ini ternyata rahasianya itu. Luruskan niat. Kalau sudah seperti itu, insya Allah berkah. Betul. Tapi kalau kita punya motivasi lain, maka kontraproduktif. Misalnya mau cari nama, mau cari karir, mau coba kontraproduktif. Betul. Nggak akan jernih. Nah, karena saya tidak pernah berpikir untuk itu, ini hanya kewajiban, saya kerjakan sebaik-baiknya. Ya, alhamdulillah dapat berkah, sukses sempurna itu. Alhamdulillah. Kan? Alhamdulillah. Jadi bukan karena hebat. Betul. Ya, tapi memang ada satu proses ya. Dan kuncinya ya luruskan. Nah, gitu. Pak Taufik, tapi pada saat situasi itu ya di tahun 2004 itu,
Bagaimana tekanan politik dan diplomatik yang muncul pada saat itu kan pas peristiwa itu terjadi? Geopolitiknya ya. Memang saat itu masih situasi perang dingin ya. Masih ada Rusia, Amerika gitu kan. Dan Amerika saat itu betul-betul menjadi salah satu superpower. Gitu kan, karena Rusia sudah kolaps kan. Tapi pengaruh itu masih ada tuh. Nah, sehingga ya nggak ada yang bisa melawan lah saat itu kan. Maka muncullah doktrin itu. Jadi akan menggelar kekuatan kemanapun. Nah, kita sebagai negara berdaulat tentunya sama. Rakyat tuh pasti nggak akan nerima tuh. Apalagi para pemimpin yang punya tanggung jawab itu. Betul. Ya, makanya seperti di jajaran TNI, ya, bagaimana dia berdiplomasi juga, membuat akhirnya patroli bersama dan sebagainya. Pokoknya nggak boleh ada kekuatan asing di sini. Kita masih mampu. Tetapi kalau tidak di lapangan ada bukti, kira-kira orang percaya nggak? Ya kan omdo gitu kan. Kita buktikan di lapangan. Oke Pak, kan tadi kan Pak Taufik bercerita bahwa ini kan sebuah kekuatan tim ya Pak, yang hingga akhirnya operasi tersebut itu berhasil. Tapi selama misalkan latihan gitu ya Pak ya, itu sebelumnya ada nggak Pak misalkan perbedaan pandangan gitu di internal tim, bahkan mungkin sebelum operasi dijalankan? Pada dasarnya kita punya pendidikan yang sama, ya. Betul. Dibentuk sama-sama di Surabaya. Jadi relatif pemahaman untuk tugas itu tidak sulit lah, tidak ada perbedaan. Tetapi kalau cara mungkin, karena akan dipengaruhi oleh pengalaman masing-masing. Ya. Misalnya katakanlah yang sudah bertugas 5 tahun, 10 tahun kan berbeda. Kalau yang sudah pernah bertugas ke tempat-tempatnya juga akan berbeda. Gitu ya. Nah disitulah kita bagaimana menyatukan itu dengan latihan bersama itu. Kita diskusikan. Jadi kalau saya Mbak, dimanapun itu, saya menggunakan metode dakwah. Dakwah itu apa sih? Ya, kalau metodenya itu ajak, diskusikan, terus contoh. Nah, ya misalnya dalam kita mau latih bertempur ini, ya. Kita ajak dulu, nanti kita latihan begini, ya. Kita diskusikan dulu. Nah, dia kan punya pengalaman tuh, enggak komandan ini begini, enggak begini ya. Oke, kalau gitu coba kita nanti di lapangan, gitu kan, dengan contoh-contoh pertempuran tuh. Oh ternyata yang benar ini. Jadi memang selalu ada perbedaan-perbedaan itu. Dan tentara itu sangat demokratis, Pak. Ya. Orang bilang tentara itu sangat otoriter. Tidak. Otoriter pada saat pelaksanaan. Tapi kalau belum, itu sangat demokratis. Contoh begini. Kalau saya dapat tugas, ya, apapun, itu saya panggil staf saya. Ya, kita dapat tugas ini. Apa saran kali? Betul. Gitu kan? Kan yang tadi ya, anak-anak itu punya pengalaman ini, begini, kita tampung, kita diskusikan. Wah, itu debatan sampai apa ya, berdarah-darah gitu lah, saya nggak ada masalah gitu ya. Nah nanti komandan akan menyimpulkan. Tapi begitu sudah diputuskan, nah itu nggak ada lagi cerita diskusi itu. Laksanakan, itulah otoriternya di situ. Karena kalau tidak otoriter, tidak satu komando, maka kegiatan akan tidak terkendali. Ya kan, waktu ini ke sana tuh ke sini. Ya. Walaupun awalnya mungkin berbeda. Tapi begitu setelah diputuskan, dan itu pun satu proses yang bukan apa istilahnya mengabaikan pendapat orang, enggak. Dari semua pendapat itu, komandannya pasti lebih luas cakrawalanya kan. Maka dia putuskan, ya udah berangkat. Nah, gitu kira-kira. Oke, baik Pak. Tapi kalau pada saat itu juga ya Pak, ada tidak Pak peran intelijen dalam menentukan keberhasilan operasi ini Pak pada saat itu? Kalau konteks itu sangat singkat. Tadi itu betul-betul justru itu karena sangat singkat itu Pak. Itu hanya informasi awal saja. Hanya itu tok. Ya, itu. Yang lain-lainnya kita gelap. Saya tidak tahu siapa yang membajak. Saya tidak tahu kekuatannya berapa orang, saya tidak tahu senjatanya apa, itu gelap semua. Hanya katakan bahwa ada pembajakan di kapal itu saja. Itu menjadi dasar kita melakukan pencarian itu. Tapi tadi saya sampaikan qadarullah, ada yang tidak tersandera. Ternyata KKM-nya itu. Jadi itu Allah yang ini.
Jadi benar-benar baru taunya ada berapa orang, ada apa aja pas di Setelah ada yang apa istilahnya, ada yang luput dari penyadaran. Oke. Itu siapa yang ngatur? Iya kan? Nah, Pak Taufik, kemarin kita sempat riset ya Pak ya. Kita riset sebelum kita melakukan wawancara dengan Bapak. Terus ada muncul nih Pak julukan Kolonel Gila. Nah ini bagaimana nih Bapak mendengar istilah atau julukan ini Pak dalam konteks kepemimpinan tempur? Yang bilang itu kasal. Jadi gini ceritanya kan. Karena ini mungkin belum pernah terjadi gitu. Pernah terjadi. Karena pada saat saya laporan aja Mbak. Biasanya itu kan kalau jam 6 pagi itu setiap satuan yang ada namanya laporan kegiatan harian. Nah biasanya selama itu adanya lap yathar, patroli ini atau latihan ini, itu aja kan. Ya hasilnya biasa rutin. Tiba-tiba saya buat laporan kegiatan 1 pembebasan sandera MP Pematang, gitu kan. Hasil saya sebutkan kan, 30 sandera bisa dibebaskan, penyandera digugur mati semua, senjata bisa direbut, kembali kosi kembali, kerugian berapa skoci kena tembak, anak buah kena tembak, gitu kan, gitu. Itu laporan itu baru sampai ke Mabesal, ke ruang komunikasi. Itu orang kom nanya lagi nih, anggotanya nanya, komandan ini ditanya laporan apa? Ya saya bilang kasih tahu, ini bukan latihan, ini beneran, gitu kan? Ini beneran gitu. Langsung diteruskan kan sampai ke Kasal lah, gitu kan. Makanya saya dapat perintah untuk segera kembali, ditunggu di Jakarta, gitu kan. Nah kemudian saya masuk ke ruangan, lumayan lah 2 kali inilah. Ternyata mungkin ada kegiatan di situ. Jadi bintang 1 sampai bintang 4 seluruh Indonesia hadir di situ. Oh, kebetulan lagi di kebetulan situ. ada misalnya apa saya juga nggak tahu kan. Saya dari luar kan. Sama si Letnan Kolonel juga belum termasuk kelompok itulah gitu kan. Jadi nggak tahu saya. Tuh, Taufik kamu paparkan. Saya paparkan apa adanya. Dengan rinci lah. Tiba-tiba Kasal, kamu tuh gila Taufik. Ya saya bilang sama aja, ya Pak kalau nggak gila nggak menangan. Oh iya dari situ. Dari sini, jadi yang pertama gila ya Kasal itu. Kamu tuh gila Taufik. Ya kalau nggak gila nggak menangan. Oh berarti julukannya dari situ ya Pak? Dari situ. Nah, ini anak-anak, itu komandan gila tuh, kolonel gila gitu. Oh iya, itu juga unik ya. Waktu itu baru tahu ternyata ada juga julukannya ya buat Pak Taufik gitu. Oke Pak. Pak, kalau dari pandangan Pak Taufik ya Pak, berdasarkan pengalaman operasi pembebasan itu, dalam situasi ekstrim seperti pengalaman tersebut ya, bagaimana menjaga stabilitas mental tim di lapangan? Kan pasti, maksudnya meskipun mereka siap ya Pak ya untuk jalan atau maju, bagaimana Pak pada saat itu? Ini juga memang tadi saya sampaikan metode dakwah itu ya, saya sering ngobrol dengan anak-anak. Mungkin ada salah satu dialog di film itu, tapi saya dialogkan sama anak saya gitu. Sebenarnya itu pada saat saya ke anak buah. Jadi saya tahu mereka sangat siap untuk bertempur dan sebagainya. Tetapi sebagai seorang manusia, kalau pertama kali nembak orang itu pasti ada sesuatu lah gitu ya. Itu yang sering saya sampaikan, bahwa kalau nanti terjadi apa yang kita hadapi dan sebagainya, ingat saja, kamu tidak nembak orang, kamu nembak sasaran militer. Itu musuh negara. Jadi jangan berpikir orang, dia akan trauma. Nah, itu saya tanamkan betul ke anak buah itu. Nah ini tentu juga saya ambil pada saat saya masih kapten. Jadi saat suatu operasi, anak buah sersan baru ini suruh nembak, malah tanya lagi, benar tembak komandan kata. Emang itu Cap katanya. Wih, rupanya gemeter gitu. Wah ini kalau sana nembak duluan, hanya saya tembak aja gitu kan. Nah, mati. Nah ini baru saya tanya, siap mungkin apa? Tidak siap. Oh belum siap nembak juga gitu. Tapi ternyata nembak orang tuh beda gitu. Nah, dari pengalaman itulah anak buah saya mereka kan belum pernah bertempur gitu kan. Nah, itu saya sampaikan. Jadi nanti bila suatu saat kamu
berhadapan dengan situasi itu, jangan pernah berpikir itu kamu nembak orang. Tapi itu adalah sasaran militer. Dan itu musuh negara. Itu yang saya tahu. Ya selalu sampai sekarang mereka tahu kan 1,5 meter, Iya, nggak ada yang terlalu banyak. Nggak ada ya Pak ya? Alhamdulillah Pak. Baik Pak. Nah Pak, kalau gitu ya misalkan operasi serupa terjadi hari ini ya, saat ini, apakah pendekatannya akan berbeda dengan mungkin ya kan perkembangan teknologi saat ini dengan pada waktu itu? Itu pasti, Mbak. Karena taktik itu ya, dia akan dipengaruhi oleh teknologi juga. Iya. Ya kan, misalnya jarak tembak, kemudian waktu itu contoh saya nggak pakai teropong malam, belum punya gitu. Ya ini udah ada, kita nggak ada. Sekarang pasti pakai teropong malam, dan sebagainya, kan. Betul. Kemudian cara naiknya ke kapal, sekarang ada yang pakai mesin kan. Dulu kan nggak pakai. Belum ada. Gitu. Manjat ya Pak. Manjat juga kan. Terus sekarang kan ada yang namanya apa, bisa dari udara pakai apa. Oh, macam-macam sekarang. Iya. Tapi prinsipnya sama. Jadi Betul. itu kan hanya taktik itu, karena ada perkembangan teknologi makanya akan menyesuaikan. Ya kan? Dan makanya kenapa kita di dalam tentara itu paling dasar itu kita harus menguasai teknis dulu. Ya kan? Teknis itu contoh senjata jarak tembaknya berapa, ya kan? Kecepatan tembaknya berapa, kelemahannya seperti apa. Kemudian skocinya bagaimana, itu sehingga nanti pada saat aplikasi taktik itu kita tahu persis tuh menggunakan seperti apa. Nah, kalau kita nggak ngerti teknis, maka mungkin tidak tepat. Misal gini, Pak Naura punya mobil, kan? Tapi nggak tahu tuh apa namanya handle itu, Handle-nya mana? ya kan? Begitu masuk jalan tol, 4-wheel drive, ya kan? Jadi tidak bisa ngebut kan? Iya. Tapi begitu masuk sawah, masa yang depan dimatikan, susah keluar juga. Padahal mobil itu bisa kan, nah, tapi karena manusia tidak ngerti teknis, akhirnya mubazir. Iya. Nah, makanya harus menguasai teknis dulu, baru nanti bisa mereka taktik itu yang tepat sesuai dengan itu. Ya, dulu kan perang pakai pedang, ya kan, harus dekat kan. Iya. Kemudian berkembang pakai tombak agak jauh. Iya. Ya kan? Kemudian ada panah. Panah. Terus begitu sampai senapan, sekarang sampai balistik ya. Balistik. Nah, itu taktiknya sebenarnya intinya sama ya, tetapi intinya gini, daya gerak, daya tembak gitu kan. Tetapi isinya akan berbeda. Betul. Dulu daya geraknya jalan kaki. Gitu, daya tembaknya paling banter apa, ketepel itu. Ya kan? Kalau sekarang daya geraknya apa? Bisa pakai tank, bisa pakai helikopter, pesawat, ya kan? Daya tembaknya ya seperti itu. Tapi prinsipnya ada, daya gerak, daya tembak. Gitu. Betul. Berarti pada dasarnya memang prinsipnya tuh selalu sama. Sama tulisnya ya. Kayak teknis itu akan Teknisnya menentukan bagaimana mengikuti teknik ya, Pak, yang pas untuk memaksimalkan teknik tadi. Betul. Gitu. Oke. Kalau nggak ngerti kan nggak maksimal, seperti tadi mobil itu kan, masuk lumpur malah bukan 4-wheel drive gitu. Jadi salah sambung kalau kayak gitu, Pak. Iya. Oke, baik, Pak. Nah, Pak, tadi kan kita di awal juga bilang bahwa peristiwa ini akhirnya diadaptasi ke bentuk film ya, Pak ya. Iya. Tahun ini kan baru rilis. Pandangan Bapak gimana nih, Pak, terhadap adaptasi kisah dalam Hostages Hero ini? Seberapa akurat representasinya dibanding realitas di lapangan kalau dari Bapak kemarin nonton? Ya sebetulnya tidak lepas dari cerita itu. Hanya begini. Saya perlu cerita dulu. Ya. Kejadian 2004 difilmkan sekarang. Setelah Kasal berganti 10 orang. Oke. Ya, dan saya udah pensiun. Ya. Nah, Bapak Kasal yang sekarang ini ada kejadian orang kok nggak tahu gitu kan. Kita pernah melakukan ini, sukses dan sebagainya. Kemudian ada keinginan biar masyarakat tahu dan ada pembelajaran. Betul. Kan? Nah, kemudian dia menghubungi saya. Tor katanya, kita akan jadi film nih ngangkat kisahnya mentor di Selat Malaka. Oh, terima kasih saya bilang.
Karena kalau saya berinisiatif kan ingin menunjukkan diri nanti. Makanya saya nggak pernah mau itu karena tadi kan luruskan niat gitu kan. Saya nggak pernah mikir itu. Oh baik Tor, nanti sutradara, kemudian produser, saya suka tempat mentor ya. Jadi kalau di angkatan itu mentor, sisu itu panggilan akrab antara senior junior gitu. Ya kasarnya beliau ya, tapi kan saya lebih duluan masuk gitu ya. Saya 5 tahun sebelum Pak Ali gitu kan. Nah, kesinilah tuh produser itu. Terus cerita-cerita dengan saya. Ya, ada yang lucu juga sih. Pak Ali itu kan orangnya tuh humble ya. Sangat menghargai senior. Jadi pada saat dia nelfon itu di depan para produser dan produser itu, siap Tor, siap. Terima kasih Tor, kami kirim siap Tor. Gitu. Mereka mikir, ini bintang 4, siapa yang diajak ngomong gitu kan? Akhirnya datang ke sini pakai resmi, pakai jas gitu. Ya saya biasa jam 10, saya baru selesai olahraga, masih berkeringat ya gini kan. Ya terus ngobrol gini kan. Kalau ngobrol kan udah tahu sifat saya yang sebenarnya itu, wah Pak tahu gini saya nggak pakai jas ini. Wah Bapak kasar siap. Biasa kok jenderal tuh begini loh. Ini kok nggak seperti yang saya bayangkan katanya. Jenderal kok santai sekali. Apa lagi? Saya waktu dinas juga begini gitu kan. Saya dekat dengan para prajurit dan sebagainya. Makanya kenapa tadi tim itu solid gitu. Karena saya dekat. Saya tidak pernah mau dibedakan, makan apapun itu sama. Di lapang gitu. Nah, itu. Nah, terus akhirnya setelah saya cerita dia buat skrip itu. Buat skrip, scan semua itu dibawa ke Kasal. Dijelasin ke Kasal kan. Kemudian saya diundang, dipaparkan bagus sekali ceritanya. Tapi kata Kasal bukan itu. Saya ingin based on true story, bukan inspired by. Nah kalau yang tadi kan inspire gitu kan, jadi dia cerita saya itu dikembangkan bagus ke masa depan. Jadi ceritanya salah satunya adalah saya sudah pensiun, ada kejadian itu saya dipanggil lagi gitu loh. Bagus cerita itu kan, tapi katanya bukan itu. Maunya yang based on true story. Saya di situ menangkap keinginan Kasal itu. Oh kalau gini saya paham bilang kan. Kalau kita terlalu pada cerita, jadi dokumenter. Betul. Iya kan? Nggak usah di bioskop kalau gitu, di museum gitu kan. Tapi bilang yang di masyarakat tahu kan, maka ada di layar lebar. Nah, maka saya bilang bahasa saya waktu itu. Jadi kita akan padukan bahasa operasi dengan bahasa sineas. Gitu, ya. Nah, bahasa operasi saya tahu kan. Saya sineas nggak tahu kan. Nah, itu sutradara yang tahu. Akhirnya saya izin kondisi nyering di sini. Selama 2 bulan itu tidur di sini tuh di 2 bulan tuh Pak. 2 bulan di sini. Karena kan bagaimana dia bahasa saya ini. Ini dia bagaimana nih kan supaya klop kan. Nah, terus kadang-kadang saya juga kan itu kejadian udah sangat lama gitu, kan. Jadi mungkin saya juga udah lupa gitu kan. Jadi pas olahraga habis lari gitu, ada ingat belok dulu ya. Kita gitu kan. Nah, jalan lagi. Jadi harus beberapa kali recall lagi, Pak. Ada yang terlupakan. Oh, ini masuk gitu. Nah, dari situlah akhirnya mereka bilang gini. Wah, Pak, ini kelihatan Bapak udah sering jadi sutradara. Enggak pernah. Hanya saya yang tahu ceritanya. Nah, kemudian Kasal ngarahkan jangan hanya sisi kita kan. Nah, sisi pembajak bagaimana? Lah, dia tanya saya kan. Keluarga pembajak bagaimana Pak? Nggak tahu, udah mati masalahnya. Ketemu dengan saya udah mati, nggak bisa saya tanya kan. Nah disitulah sineas main tuh. Iya kan? Jadi ini ada ini, saya seperti ini. Kemudian dihadapkan dengan apa namanya ceritanya pembajak lah. Di sana seperti apa? Dia ada keluarga juga dan sebagainya, ada kelompoknya juga kan. Nah itu dipadukan itu. Jadi pilihan kata saya itu bukan menggabungkan. Tapi memadukan. Nah, kenapa? Karena ini ada suatu cerita yang benar nih, ya kan? Terus ada kebutuhan sineas tuh. Nah, di situ sutradara bermain. Iya betul. Nah, ini kita padukan, jadilah cerita itu. Jadi
kalau operasinya relatif ya seperti itu. Gitu. Ya, tapi ya ada bumbunya lah, ya kan. Betul. Salah satu contoh begini. Apa namanya? Ada yang mau berangkat hamil gitu. Kan. Memang faktanya dia sedang hamil tuh. Iya. Ya, tetapi kita nggak ngerti mau bertempur kan, kita berangkat biasa aja gitu. betul, Tapi kan tidak mengerti. Itu yang kedua, misalnya juga pada saat saya mau berangkat itu ada anggota anak itu sakit, karena di film itu kan. Terus saya kesana dengan ibu tuh nengok, kemudian saya tanya kan, kamu dengan siapa di sini? Hanya bertiga. Nah pada saat saya beritakan, jangan udah urus aja keluargamu itu, dia karena tanggung jawab, dia tidak bisa tinggal di pangkal, saya tetap berangkat. Gitu. Nah pada saat keluar, ibu tuh ngomong tuh sebetulnya, ya katanya, aku pikir dia lebih dibutuhkan oleh keluarganya daripada oleh ayah di kapal. Oh tidak dalam keadaan perang kan? Nah itu ada kata-kata, tapi kembali di film itu kelihatannya ya, itu bukan urusan saya, gitu. Nggak muncul tuh. Dan baru 2 hari kita di laut, anak itu meninggal. Meninggal. Tapi di film kemarin syutingnya ada, tapi saya nggak tahu editing, saya nggak sampai ke sana, saya hanya buat memandu cerita gitu kan. Itu pertimbangan bukan saya lah, gitu kan. Tapi itu, jadi itu pembelajaran sebenarnya bagaimana sebagai seorang komandan, istri komandan memahami anak buah gitu kan, bukan memaksa kan, tapi mengingatkan. Kalau contohnya kata-kata ibu tuh waktu itu, dia lebih dibutuhkan oleh keluarganya dibandingkan oleh ayah di kapal. Toh tidak dalam keadaan perang. Artinya kalau perang istri saya nggak akan ngomong gitu, ya pasti harus berangkat gitu. Ini kan tidak dalam keadaan perang, dia dibutuhkan loh ya gitu. Ya tapi saya bilang anak itu luar biasa tanggung jawab. Nah di situ saya berpikir juga kan, diingatkan tuh, sehingga anak itu kan datang bawa ransel, bawa punsak tuh kan, karena dia pikir berangkat tuh. Karena waktu saya suruh itu dia nggak mau. Nah kemudian saya berpikir kan, anak ini luar biasa, maka dia bisa tinggal di pangkalan kalau ada perintah. Iya, ya betul kan? Pak. Nah maka saya kasih tugas tuh, kita akan berangkat operasi kemungkinan lebih dari 30 hari. Karena kalau kita didukung 30 hari, boleh perpanjang lagi, tergantung situasi gitu kan. Nah, saya bilang saya tidak ingin ada keterlambatan dukungan. Ini saya percayakan pada kamu. Nah, dia akhirnya tidak ikut layar, tapi tidak merasa tidak melakukan tugas, karena dapat tugas lagi. Itu sebetulnya yang Kasal ingin sampai itu ada pembelajaran itu. Bukan hanya operasi saja, punya tembak-tembakan aja. Tapi ada sisi humanisnya juga ya Pak ya. Itulah jadi memadukan antara bahasa operasi dengan bahasa sinea. Terutama masalah apa namanya keluarga pembajak itu imajinasi betul itu. Karena pembajak udah mati kan, jadi saya nggak tanya istrimu berapa, di mana gitu kan, punya anak apa nggak bisa kan, hanya direka. Jadi paling bagus tuh. Nah itu makanya tadi dipadukan. 2 bulan di sini. Lama juga ya. Belum waktu latihannya di Surabaya kan. Itu Letnan Cahyo, yang jadi Letnan Cahyo tuh Pak Brata itu turun 15 kilo tuh. Karena terlalu gemuk, kan saya bawa lari tuh latihan turun 15 kilo. Dan saya bilang saya tidak ingin kamu canggung menggunakan senjata. Coba kelihatan canggung nggak? Kelihatan itu, itu dilatih dulu. Betul. 2 minggu, 2 minggu, sebentar aja. Hari-hari pertama ada yang lecet, ada yang ya salah sendiri mau memeran ke film ini. Tapi Brata malah berterima kasih, turun 15 kilo Pak. Oke, baik Pak total Taufik. untuk Baik Pak Taufik, terima kasih Bapak. Ini sebelumnya kita juga berterima kasih ya teman-teman kita udah berkesempatan akhirnya datang juga ke tempatnya Pak Taufik ya Pak. Dan ini juga
apa nih Pak? Kita lagi di mana nih Pak? Di sekolah. Oh iya, gini. Saya juga Salah perlu satu. minta maaf gini Iya. Mbak ya. Kan saya diundang ke Jakarta kan. Nah, kebetulan saya ada kegiatan yang ya agak susah kalau saya tinggalkan Iya. karena selalu ambil ada keputusan Iya. gitu kan. Makanya saya bilang Mbak Naura aja ke sini Iya. gitu kan. Nah, ini kita sedang berada di kompleks pendidikan Praditya Adigana. Ya, di sana di sini kita ada sekolah. Sementara ini SD, SD sudah ada kelas kelas 6. Kita akan buka SMP dan SMA. Ya. Nah, itu namanya Praditya Adigana Global School. Oke. Nah, ini SMP-nya. Ini SMP-nya. Nah, SMA itu sedang kita bangun. Karena bulan Juli harus operasional ya. Bulan Juli ini Bulan ya Pak Juli ya? ini gitu kan. Kita udah dengan Diknas itu ya kita siapkan. Gitu. Kemarin baru diresmikan ya Pak? Baru diluncurkan, diresmikan, Bapak Kasal, Pak Gubernur hadir ke sini, gitu kan. Nah, itulah kegiatan saya kira-kira setelah pensiun, gitu kan. Iya, saat ini ya Pak ya? Ya, apa yang bisa kita ini kan? Dan mungkin begini ada pertanyaan, saya kan bertempur terus tuh, ya. Kok ke pendidikan gitu ya? Iya. Kenapa Pak kayak gitu Nah. Pak? Beralih itu Pak? Bukan beralih sebetulnya. Jadi inilah rencana Allah. Ya. Penugasan saya itu hanya di dua sisi. Tempur, guru. Tempur, guru. Contoh ya, sebelum saya jadi panglima, ya, panglima armada, ini kan operasi tuh ya, Iya. saya gubernur Akademi Angkatan Laut. Oke. Sebelum gubernur Akademi Angkatan Laut, saya kepala staf armada, operasi juga kan. Sebelum kepala staf armada, saya komandan, saya Wagub AAL, pendidikan juga kan. Sebelum Wagub AAL, saya komandan gugus tempur yang ke Somalia itu. Iya. Tempur lagi kan. Sebelum komandan tempur, saya komandan latihan, melatih lagi, gitu terus. Sampai dari apa, saya nggak pernah di staf dan sebagainya gitu. Sehingga kalau saya buat garis itu, penugasan itu guru, tempur, gitu aja. Nah kalau tempur kan nggak bisa saya bawa untuk pensiun. Betul. Pendidikan yang saya bawa. Iya. Gitu. Makanya kebetulan anak-anak saya juga concern sekali dengan pendidikan. Karena sebetulnya awalnya sih idenya anak saya 2 laki dan perempuan, itu dengan teman-temannya ada beberapa dokter, ada ini ya, terus mereka diskusi. Ini bagus kalau kita buat kompleks pendidikan. Terus mereka ngadep saya, ya gini, ayah juga punya pengalaman. Oke, saya bilang ayo kita bangun sama-sama. Di pertama saya hadir dulu, ikut dulu. Tapi setahun 2 tahun saya lepas libat. Iya. Ya kan? Kenapa ya? Ya di awal mungkin masih baru ya. Contoh saya bilang, kalau bukan saya atau saya nggak ikut, ada nggak 3 helikopter mendarat di sini? Mendarat di sini ya Pak ya? Di sini kan. Terus saya kemarin rapat juga di Lima Besar, Iya. kerjasama pendidikan, apa yang kita butuhkan, angkatan tahun seperti apa. Karena begini Mbak Naura, saya pribadi itu ada kegundahan lah terhadap pendidikan kita. Yang pertama itu ada strategi untuk menghancurkan peradaban. Dari orientalis. 1, hancurkan keluarga, hancurkan pendidikan, kemudian buat tokohnya itu tidak berwibawa atau dijatuhkan wibawanya. Coba kita lihat sekarang. Hancurkan keluarga, salah satunya apa? Buat perempuan malu jadi ibu. Semua ingin berkarir. Bukan nggak boleh berkarir, tapi jangan lupa tugas pokok sebagai seorang ibu. Nah, karena ibulah yang mendidik pertama kali, mulai dari dalam kandungan, semua dia di awal-awal sebelum bisa berinteraksi dengan yang lain kan ibu. Jadi kalau ini salah ke depan. Nah, itu untuk banyak keluarga itu, dan sudah banyak itu. Yang kedua juga pendidikan. Nah, pendidikan di kita itu saya menilai itu tidak sesuai dengan sunatullah. Karena saya mengambil dari surat Al-Ahzab itu ayat 21, sungguh di diri Rasulullah ada contoh yang baik. Nah saya ambil tuh, salah satunya adalah sifat dasar Nabi, sifat wajib Nabi. Coba, sidik, amanah, fatonah, tabligh. Sidik itu apa? Jujur, karakter kan? Fatonah itu amanah itu apa? Sudah percaya, karakter. Baru fatonah kecerdasan, baru tabligh kecerdasan.
Ya. Nggak pernah dirubah urutannya. Artinya karakter dulu, baru kecerdasan. Betul. Nah ini yang saya coba kembangkan di sini. Diterapkan di sini. Kembangkan di sini. Dan kemudian tantangan ke depan juga luar biasa, gitu kan. Maka kita juga harus berkembang. Maka sekolah ini kurikulumnya integrasi antara kurikulum nasional dan Cambridge. Ya. Nah, diperkuat oleh pembentukan karakter dan pemahaman kemaritiman dari Angkatan Laut. Gitu ceritanya. Oke, tadi ada kerjasama itu ya Pak ya. Nah, sehingga betul-betul masyarakat atau anak-anak itu nanti dia menyadari bahwa dia adalah bangsa maritim. Betul. Gitu. Kita ini negara kepulauan terbesar, tapi belum bisa jadi bangsa maritim. Karena yang ingin hidup di laut, bukan hanya Angkatan Laut ya, hidup hanya 2%. Selebihnya nggak mau, iya kan? Memang betul, di laut itu melawan kodrat tuh, kita kan makhluk darat kan. Tetapi takdir kita seperti ini, nah ini yang kita bangkitkan. Jadi kalau Mbak nanti lihat ke bawah juga itu ada, saya kasih moto, ada gambar Dewa Ruci yang berlayar. Iya benar Pak ya, di bawah tadi ya Pak ya. Oke, baik Pak Taufik. Terima kasih Pak Taufik atas pengalamannya dan berbagi bersama podcast kami ya Pak ya. Teman-teman, kisah Laksamana Kehormatan Purnawirawan Ahmad Taufikur Rahman ini bukan sekedar cerita keberanian individu ya, melainkan representasi dari bagaimana keputusan strategis, keberanian taktis, dan kepemimpinan yang presisi justru dapat mengubah situasi krisis menjadi keberhasilan tanpa korban. Di tengah kompleksitas ancaman maritim modern, pelajaran dari operasi MT Pematang ini tetap relevan ya, bahwa dalam kondisi paling genting sekalipun, kombinasi antara keberanian dan kalkulasi rasional adalah kunci utama dan serta solidaritas dari teamwork. Dan kini melalui film The Hostages Hero, publik luas diajak untuk melihat lebih dekat bahwa di balik setiap operasi militer yang sukses, selalu ada keputusan besar yang diambil dalam hitungan detik dengan konsekuensi yang tidak pernah kecil. Baik teman-teman, sampai bertemu di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Lebih baik ulang nama daripada gagal di medan tugas. Yakini Tuhan bersama kita. Selamat bertugas.